Oke, terlihat ya screen saya ya. Mungkin yang pakai HP kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Oke, nah kita awali ya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat datang pada teman-teman semuanya di Prodi Matematika karena kebetulan kelas perdana hari ini dengan saya, yaitu di mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Di mana ini merupakan dasar dari matematika sendiri, di mana kalau Anda belum menguasai LMH, kita singkat LMH dengan sepenuhnya, ini teman-teman bisa jadi akan kesulitan untuk di mata kuliah berikutnya gitu ya. Oke, yang pertama di kelas saya biasanya pada happy ya, karena terbukti jarang sekali ada yang mengulang, kecuali ada yang mengulang pengen dapat A gitu banyak tahun kemarin gitu ya. Perkenalan saya, sebelumnya ada yang udah kenal saya, kalau saya sering nongol di Sospem kemarin gitu ya, sering nongol di Sospem. Tapi kali ini saya akan nongol di sini sebagai dosen. Ya, nama saya Dedi Ramadi. Untuk kantor saya itu di kantor di Laboratorium Terpadu. Udah tahu Laboratorium Terpadu yang di mana? Belum Pak. Belum tahu? Belum, Pak. Belum ya? Ya, kalau Belum Saintek Pak. tahu kan? Tahu, Tahu, Ya, tahu. ya aku tahu. kalau Saintek tahu ya selatannya. Jadi antara Saintek dan lab itu kan ada jembatan itu ya, ada jembatan. Mhm. Nah, kalau selatannya Saintek pasti tahu ya, yaitu Saintek yang pintu samping yang ada tulisannya Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, itu selatannya adalah lab terpadu, laboratorium terpadu. Nah, kantor saya di situ. Di mana laboratorium terpadu sekarang itu dipakai untuk banyak fakultas ceritanya gitu ya. Pakai untuk banyak fakultas gitu ya. Ini semoga teman-teman jangan salah kamar ya. Ini link kelas B ya. Jangan sampai ada yang keliru. Kelas B itu biasanya NIM 53 sampai akhir, NIM setengah terakhir ya. Kalau kelas A-nya nanti dengan Prof. Nurul nanti jangan salah link. Takutnya mulainya tadi jam 7 Prof. Nurul ya. Jangan-jangan ya. Takutnya. Oke, untuk nomor HP sementara belum bisa saya share. Kalau menghubungi ada perluan apa bisa melalui email. Karena sama aja, kalau lewat WA biasanya malah ketumpuk, saya akan lupa balesnya gitu kan. Tapi kalau email biasanya akan langsung di atas sendiri karena email kan jarang jarang ada yang pakai gitu ya. Oke, nah ini nanti akan saya minta untuk beberapa baik kalian kenalan gitu ya. Untuk profil dari saya sendiri ini nggak usah terlalu apa namanya nggak usah terlalu banyak ya. Jadi saya sendiri di semester ini mengajar selain LMH ya, selain mengajar logika matematika dan himpunan, saya juga mengajar teman-teman Anda yang di semester 1 juga itu ada dari biologi ya dari biologi, ada juga aljabar linear di teknik industri ya. Biasanya juga mengajar informatika, tapi untuk semester ini saya sedang tidak mengambil kesempatan itu karena dikhawatirkan kalau terlalu penuh nanti mengajarnya kurang optimal gitu. Nah, untuk di mata kuliah pilihan biasanya saya mengampu di semester ganjil itu ada yang namanya basis data dan komputasi aljabar, di mana dua mata kuliah ini kan kaitannya erat dengan IT ya. Jadi walaupun saya orang matematika, jadi juga memahami tentang IT ya, tercenderung cenderung bisa cenderung diandalkan ketika bicara masalah IT. Ya, ini terbukti ketika ada mata kuliah berbasis data atau mata kuliah tentang komputer gitu, saya lebih sering dilibatkan di situ. Oke. Untuk beberapa apa namanya beberapa karya saya, mungkin teman-teman nanti bisa lihat di profil saya di sini cari aja, jadi Ramadi Uwin Suka ini banyak
Banyak juga untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kampus biasanya teman-teman dari prodi lain di mana Anda tahu ya kalau Anda ini wajib KKN ya nanti di semester 7 begitu ya, 6 ke 7 gitu ya. Namun biasanya ada beberapa mahasiswa yang mengambil kesempatan KKN itu terlebih dahulu yaitu dengan join project dosen. Nah, salah satunya yang kita garap ini adalah filtrasi limbah batik ya. Alat alat filtrasi limbah batik. Ya, salah satunya ini yang telah terpublikasi. Nah, yang lain di mana yang lain tentunya banyak yang belum sempat kita publikasikan atau kita tulis, tapi kita sempat beberapa kali mengadakan kegiatan. Contohnya di sini. Ini suara saya terdengar jelas ya. Semoga sinyalnya aman terutama teman-teman yang di Jogja gitu ya. Kebetulan ini binaan saya gitu kan, dan di sini ada beberapa kegiatan gitu ya, ada program KKN yang sempat kita jalankan di sini. Ini baru saja selesai di bulan Mei kemarin. Nah, ini kaitannya erat ya dengan informatika gitu ya. Kegiatan-kegiatan sederhana dan kita apa namanya kita buat agar berdampak gitu ya, seperti digital marketing dan lain sebagainya gitu kan. Sederhana saja, kegiatan-kegiatan kita itu sederhana. Oke, kita back to topik ya, back to topik. Oke, oke. Nah ini sedikit publikasi saya mengarah ke, mungkin teman-teman belum tergambar, nanti siapa tahu setelah semester 3 gitu mulai tergambar pengen riset kemana begitu ya, untuk ke join ke grup riset yang mana. Karena nanti teman-teman akan mulai ketemu dosen-dosen itu, ketemu semua dosen itu mulai di semester ke 3 itu insya Allah hampir semua ketemu dengan semua dosen. Nanti tinggal kecenderungannya kemana gitu ya, kecenderungannya ke topik yang mana. Tapi biasanya juga ada yang kecenderungannya ke orangnya gitu kan. Oke, saya pengen tahu nih demografi dari teman-teman semua. Mungkin di sini, kalau yang poin nomor 3 itu kayaknya di sini ada yang dari ini nggak, ada yang dari SNBP nggak? Kayaknya nggak ada ya. Biasanya tuh saya ngajar nggak ada yang dari SNBP. Kalau SNBT ada nggak? Ada Pak. Ada. Silakan raise hand yang SNBT. Bisa raise hand yang SNBT. Atau mungkin bisa on mic siapa? Lu, SNBT. Karena kemarin kita biasanya SNBT itu setengah di tengah-tengah gitu ya, NIM-nya di tengah-tengah karena kita akan urut registrasi ulangnya. Siapa yang SNBT? Halo? Saya Pak. Ya, oke Mbak Vina. Ada lagi? Saya Pak. Saya Haikal. Pak. Haikal. Siapa lagi? Hanya dua. Hanya dua kah kalau ini yang SNBT. Yang lain berarti ini ya CBT mandiri ya. Oke. Iya, Ya, ya Pak, ya. Itu Iya, dari Pak. Indonesia. Oke. Jadi kenapa saya tanya ini? Sebetulnya kalau yang ini kan nggak ini ya apa namanya, karena kita NIM-nya berdasarkan daftar ulang, jadi kita bisa dipastikan mayoritas akan jalur mandiri ya. Jadi jalur mandiri tidak usah berkecil hati. Saya dulu juga jalur mandiri gitu ya, jalur mandiri. Saya dulu belum sempat memperkenalkan diri. Background pendidikan saya S1 dari Universitas 11 Maret dari Solo. Ya, ada yang dari Solo kah di sini? Karena kemarin saya tanya yang dari Klaten nggak ada gitu ya. Karena saya memang rumahnya Klaten. Untuk yang dari Solo ada nggak di sini? Nggak ada. Ya, berarti Jogja mungkin Jatengnya Jateng selain Solo sama Klaten gitu ya. Oke, eh, S1 Universitas 11 Maret, S2-nya dari Universitas Gajah Mada. Kemarin sudah sempat disinggung oleh Buka Prodi gitu ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang ke atas ya. Adakah yang dari jurusan non-IPA?
Ada, Pak. Saya, Pak. Ada. Ada apa? Ada. Ada Ada. apa? Ada, Eh, ada. siapa? Ada, Pak. Ada. Saya, Ada Pak. Pak. Ya, Pak. Saya Pak. Saya. Saya, Dari Pak. Ada, Pak. dari jurusan apa berarti? PS Pak. Ini IPS. IPS, Pak. Teknik PS. elektro, Pak. Teknik elektro, oke. Teknik elektro Tek, ini belum jauh ini. teknik elektro. Teknik Teknik elektro TKJ, elektro, belum Pak. Pak. jauh. TKJ, Pak. Ada lagi? IPS Pak. IPS, Pak. TKJ, Pak. PS. TKJ. TKJ. Kalau TKJ ini saya dulu pernah ada. TKJ semester lalu ada. Cuma tahun lalu tuh ada TKJ itu masuknya ke biologi gitu. Ya, TKJ masuknya biologi. Ya, nggak jauh ya karena ada di biologi ada jaringan tumbuhan gitu ya. Oke. Ada lagi yang agak jauh gitu, yang non Teknik eksak mesin, lah. Pak. IPS Pak. IPS. Bahasa Pak, bahasa. Bahasa. Teknik mesin masih relate ya eksak ya. Oke, bahasa. RPL, Pak. RPL. Ya, RPL. Berarti SMK banyak ya berarti ya. Ya, lumayan ya SMK banyak. Oke. Berarti demografinya lumayan nih dari SMK. Biasanya SMK itu lebih berpikir teknis gitu kan. Dan nanti itu satu challenge tersendiri, teman-teman untuk berpikirnya lebih terstruktur lagi begitu kan. Karena apalagi era sekarang adalah era kecepatan informasi gitu ya. Dan cenderung apa namanya cenderung lebih mudah bosan gitu ya. Mungkin ya, banyak juga yang dari SMK ya, kebanyakan tapi masih di koridor eksak. Tadi ada yang bahasa juga, ada yang IPS mungkin IPS. Dan Ada, Pak. ada Ada Pak. Ada. siapa? Ada Siapa Pak. IPS? Saya Saya, IPS Pak. Pak. IPS. Uh, IPS. IPS, wah lumayan ini satu challenge tersendiri juga nih. Ya, Iya nanti Pak. perlu ini ya. Ya bukan berarti teman-teman yang IPA itu lebih unggul tidak gitu kan. Jangan-jangan teman-teman yang IPS ini kan lebih fokus ke accounting jadi mungkin nalar berhitungnya lebih terasah gitu ya. Gitu. Karena kan sekarang anu ya, Merdeka itu ya Anda ya. Hmm. Kurikulum Merdeka ya. Ya, jadi mungkin saya juga perlu memetakan kembali Anda itu ambil mata kuliah apa saja gitu ya. Oke. IPS juga banyak tadi ternyata luar biasa. Nah, untuk jadwal kuliah kita Senin normalnya itu kan jam 7 sampai berapa? Eh, sim- 9.40 Pak. 9.40 ya. Kalau normalnya 3 SKS itu kan biasanya 30 gitu ya. Tapi kita nggak apa-apa kita pakai. Ruang 404 server error ya. Ini yang TKJ atau yang IT RPL mesti sering udah tahu yang 404 ya. Ruang kita adalah server error. Terus penanggung jawab kelasnya siapa? eh, Udah ada belum? Kak Farhan. Farhan, oke, Dan Farhan. Emailnya yang kemarin itu ya, ya nanti sementara kita hubungan via email. Kalau nomor HP saya bisa lacak nomor HP Anda lewat daring, biasanya ketemu. Dan untuk semester ini, jika kita tidak memerlukan WA group atau tidak urgent lah kebutuhan WA group itu, saya kemungkinan tidak akan perlu untuk mengadakan WA group. Jadi nanti informasi bisa melalui laman daring atau PJ kelas. Bentar, laman daring itu teman-teman sudah tahu laman daring Winsuka. Ini ya, daring Winsuka ini ya. Daring.win-suka.ac.id. Ini tampilan dari sisi dosen gitu ya. Kalau tampilan dari sisi mahasiswa silakan untuk dibuka, login dengan akun yang diberikan kepada Anda. Biasanya NIM sama password. Yang biasa dipakai buat SIA itu ya. Nah, di sini ada beberapa fitur. Ya, ini kita kuliahnya nggak usah ini dulu, nggak usah banyak-banyak dulu. Saya yakin Anda belum sempat istirahat ya. PPAK, Sospom, SG. Ya, dulu ada jedanya. Sekarang kok jedanya sangat minim gitu ya. Nah, ini ada fitur kuliah, status, tugas, kuis. Jadi Anda bisa mengumpulkan tugas di sini dan bisa presensi di sini. Biasanya presensi saya itu berdasarkan komentar, gitu kan. Jadi Anda harus memberikan komentar di sesi yang aktif. Biasanya sesi yang aktif itu kita batasi.
Jadi ketika Anda tidak memberikan komentar, Anda bisa dianggap tidak masuk di situ. Ketika kita mengacu pada pembelajaran daring, begitu ya. Nah, jadi udah bisa buka daring semua nih. Udah dikasih tahu fiturnya daring belum? Sama ini kemarin waktu sosialisasi SIA atau apa itu? Belum. Belum, Pak. Belum ya. Nah, jadi silakan untuk dicoba buka daring Winsuka ini. Saya taruh kolom chat, silakan nanti Anda coba buka, bisa nggak? Kalau bisa, berarti nanti kita bisa coba presensi di sini. Nah, tapi kalau belum bisa, nanti saya akan panggil satu-satu siapa yang belum hadir. Nah, jadi mohon maaf, saya sinyalir Anda tidak hadir, gitu ya. Tapi saya presensinya akan nanti, gitu ya. Oke, kita back to the PowerPoint, gitu ya. PC Farhan. Tugasnya PJ yang pertama jelas mengkoordinir kelas, yang kedua menyiapkan presensi dan tas biru. Tentunya Anda kemarin juga sudah mengenal apa itu tas biru ketika sospem ya. Jadi setiap kelas itu ada tas birunya. Diambil dan dikembalikan di bawah itu, di bawah. Dan pastikan ada spidol yang bisa dipakai. Jangan jangan PJ terus yang ambil, tapi bisa minta tolong temennya. Gitu ya. Pastikan spidol bisa dipakai. Jika tidak ada yang bisa dipakai, kuliah nanti akan saya anggap dihentikan. Gitu ya. Jika lebih dari 15 menit nggak ada solusi gitu ya. Dan kuliah kita anggap selesai. Jadi itu bagian dari istilahnya tuntutan kita terhadap sarpras begitu ya. Jadi sarprasnya jika spidolnya kok habis begitu ya, yang kita minta sarprasnya lah ini mestinya ada untuk penunjang perkuliahan gitu ya. Karena ibaratnya spidol itu adalah standar minimal ketika ada whiteboard gitu ya. Ada whiteboard itu adalah standar minimal. Jadi seperti teman-teman yang bicara tuntutan gitu ya, kita mainnya adalah main dengan cara yang elegan. Karena kita adalah kaum terpelajar, kaum terdidik, dan teman-teman itu masuk di area perguruan tinggi gitu ya. Jadi kita kita menyampaikan tuntutan dengan cara yang lebih elegan gitu ya. Selanjutnya, nah, biasanya saya akan menyepakati satu kontrak belajar agar tidak terjadi pengkhianatan ya. Karena kita tahu bahwa Allah itu tidak suka pada orang-orang yang berkhianat gitu ya. Jadi memang perlunya perjanjian itu seperti itu. Nah, yang hijau adalah apa yang boleh dilakukan, yang merah ada yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama kita mulai di hijau dulu. Yang pertama adalah Anda on time, kuliah on time itu adalah kurang lebih 150 menit karena kita bicara 3 SKS gitu ya. Karena kemarin belum sempat dijelaskan di Sospom sepertinya 3 SKS itu apa gitu ya. Satu SKS itu adalah 50 menit tatap muka di kelas, 60 menit tugas terstruktur, 60 menit tugas mandiri. Jadi ketika Anda punya 3 SKS dalam satu pekan begitu ya, kewajiban Anda belajar LMH adalah 3 SKS, 150 menit di kelas, 3 jam melalui tugas, 3 jam belajar mandiri gitu ya. Terus yang kedua, HP di silent. Tentunya adalah smartphone silakan di silent, jangan sampai ada notif Shopee berulang kali itu terdengar ya. Itu sering itu saya apa namanya sampai notif Shopee itu ya apalagi notif iPhone gitu ya. Mungkin iPhone-nya baru beli gitu ya, lupa silent Pak gitu kan. Ah, maaf. Waduh ya nggak apa-apa ya. Atau mungkin bukan iPhone tapi nada deringnya dibikin iPhone, nah gitu kan. Itu ya. Yang ketiga tentu patuhi kode etik universitas. Ya biasalah ya berpakaian rapi, sopan, seperti sosum kemarin tidak bertato dan lain sebagainya. Yang jelas Anda berpakaian sopan saja cukup. Jadi tidak yang laki-laki ya seperti biasa, yang perempuan terlebih lagi mohon diperhatikan gitu ya. Sesuai dengan kode etik saja gitu ya. Terus kemudian yang keempat ketika di kelas karena kita paham bahwa kelas kita besar 52 dan lawan satu saya gitu ya. Nah, kita sepakati ketika saya menyampaikan materi atau ketika saya bicara Anda diam.
Jadi ketika nanti ada saatnya Anda untuk diskusi seperti itu. Kemudian untuk penilaian akan kita bahas di yang paling bawah. Terus kemudian kita masuk ke sesi merah. Sesi merah adalah yang tidak boleh. Yang pertama tentu saja yang tidak boleh adalah terlambat. Jam 7 ya, saya kira jam 7 itu sangat 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 pagi ya. Tapi mestinya nggak terlalu pagi. Yang Anda sospem jam 7 aja sebelumnya udah bisa datang gitu ya. PBAK Anda datang jam 6 PBAK gitu ya. Anda datang jam 6. Bisa ya jam 7 insya Allah. Lebih dari 15 menit biasanya saya akan memberlakukan sanksi klarifikasi keterlambatan di posting via Instastory dengan ngetag IG saya. Ya, gitu ya. Kalau butuh bukti yang kemarin-kemarin, ya silakan cek di IG saya itu ada. Ya, saya jadikan sorotan, saya jadikan highlight. Ada yang dua dua keterlambatan saya post di situ. Terus yang kedua adalah tidak hadir lebih dari 25% gitu ya. Terus yang jelas tidak boleh Anda membaca WhatsApp atau mungkin baca yang lain. Kecuali kita instruksikan Anda pakai Google atau kita minta untuk belajar ngeprom pakai ChatGPT atau dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang keempat, mohon untuk tidak makan. Kecuali misalkan Anda makan permen atau mungkin minum. Ya gitu ya. Apalagi terlebih Anda bawa pop mie di kelas ya, baunya kemana-mana lah itu pelanggaran gitu ya, pelanggaran. Terus yang kelima, mohon untuk tidak tidur di kelas gitu ya. Saya yakin kelasnya besar gitu ya. Mungkin nanti suara saya kadang nggak sampai belakang gitu ya. Nah, itu mohon untuk bagaimana kondisinya ya. Semoga Anda tidak tidur di kelas. Ya biasanya kalau memungkinkan nanti kita foto bersama. Gitu. Kita foto. Kita foto orangnya yang tidur maksudnya ya. Orangnya yang Oke, ini kalau luring, kalau daring saya kira nggak banyak berbeda gitu ya. Jadi akan kita lanjut ke penilaian. Oke, nah kita masuk ke penilaian. Biasanya kalau penilaian itu kita tetap menggunakan skema UTS UAS karena itu momentum. Walaupun sebenarnya kita sudah pakai OBE. Ya, OBE itu apa toh Pak? OBE. Nah, saya bukakan RPS kita. RPS itu rencana pembelajaran semester. Nah, OBE itu adalah ujian berbasis CPMK. CPMK di sini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah hal-hal apa yang ingin dicapai ketika setelah Anda mempelajari mata kuliah ini, begitu ya. Nah, idealnya kalau kita punya 4 CPMK, paling tidak kita juga ngetesnya 4 kali gitu kan. Berarti sudah tidak relevan lagi jika kita pakai UTS dan UAS. Hanya saja kita pakai itu untuk momentum saja. Momentum. Untuk momentum ya. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini ya nanti akan kita share kembali. Share di sini. Kita kembali ke penilaian. UTS dengan satu kali remedial test itu adalah 35%. Kemudian saya lanjut ke yang bawah dulu. Tugas dan presentasi itu adalah 30%. Nah, kemudian UAS. UAS itu juga 35%, tetapi tanpa remedial test. Karena biasanya setelah UAS Anda pada keburu pulang kampung. Udah pesen tiket Pak, udah ini Pak, udah perjalanan Pak, gitu kan. Terus remedinya mau gimana itu? Nah, jadinya kita memutuskan tanpa remedial test. Dan akan kita tambal dengan menggunakan tugas dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan kembali, materi perkuliahan tidak hanya melalui slide. Jadi Anda bisa mengembangkan sendiri. Jadi ketemu buku ini, begitu silakan. Kemudian kalau ada keluhan atau komplain nilai dapat langsung diajukan ke saya, tentunya pengampunya ya. Perkuliahan insya Allah on time,
Walaupun saya dari Klaten, kalau berangkatnya, kalau kuliahnya jam 7, insya Allah saya on time. Dan kemudian perkuliahan bisa dianggap kosong jika saya tidak datang 25 menit tanpa konfirmasi. Ya, jadi kalau saya tidak ada kabar, tidak ngabarin, di daring juga tidak ngepost apa-apa, juga tidak WA ke PC kelas, silakan untuk dianggap kosong. Ya, silakan untuk menuju entah balik kos masing-masing atau mungkin sarapan bersama silakan, gitu ya. Segala bentuk keterlambatan, entah keterlambatan tugas, terlambat masuk kelas, bolehlah Anda konfirmasi. Ya, tapi janganlah Anda Pak kehalang palang kereta api Timoho gitu. Nah, itu jangan. Karena saya yakin ketika mulai jam setengah 7 sampai hampir setengah 8 itu sering banget ada kereta api yang lewat di situ. Jadi mohon untuk tidak berangkatnya mepet-mepet gitu ya. Oke. Nilai ujian ini akan kita umumkan langsung, biasanya lewat SIA. Jadi kita tidak akan pampang nilai ujian Anda, biasanya saya akan langsung masukkan ke SIA. Itu nilai akhir. Untuk nilai UTS atau nilai yang lain biasanya akan kita bagikan langsung gitu ya. Jadi biasanya di UTS itu adalah momen-momen mahasiswa shock ya, baru pertama kali mengerjakan soal seperti ini ya. Nilai ya rata-rata ya masih sekitar 50-an gitu ya. Nah, itu waktunya Anda belajar dari kesalahan gitu ya. Sebelum saya lanjutkan kembali, apakah ada hal-hal yang lain yang perlu kita masukkan kembali ke dalam kontrak atau mungkin ada pertanyaan? Saya persilahkan 2 menit mungkin. Ada mungkin? Ada yang mau berkomentar? Ada tidak ada komentar yang lain? Cukup? Cukup ya? Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Mau tanya dulu. Daringnya sudah bisa diakses belum? Daring Winsuka dengan menggunakan akun Anda. Ah, Udah. udah Pak. Pak. Oke. Ya, nanti berarti silakan absennya dengan menggunakan daring. Jadi untuk di kolom komentarnya nanti silakan Anda lampirkan bukti mengikuti perkuliahan ini, gitu ya. Boleh semua foto, ya boleh screenshot dengan menampilkan wajah Anda yang sedang on cam begitu ya. Jadi mungkin bisa disiapkan dulu, gitu ya, sambil kita lanjutkan. Nah, ini jangan lupa ya, Ada juga teman-teman. orang yang biasa naulangi SKS-nya tuh. Bukan saya enggak seperti itu. Makanya kalau di UIN itu dia enggak bisa ambil yang sudah lulus, paham? Kalau lulus nih di semester kemarin tuh enggak bisa mau ambil lagi. Dia bilang mau coba perbaiki nilai lulus segala macam enggak bisa. Kecuali memang dia error. C C ke bawah. Kita lanjutkan ya teman-teman semuanya. Tentunya selain kita berkuliah, kita juga harus menjaga keamanan dan kenyamanan masing-masing gitu ya. Tidak merusak fasilitas, ya, tidak melakukan demo anarkis. Ya, demo boleh ya. Demo itu boleh. Saya itu ada mahasiswa yang saya follow dan kita saling follow lah. Kita saling follow dan dia kebetulan aktivisnya semester 7 ya, dia aktivis gitu ya. Saya ikuti demonya gitu ya. Ya nggak apa-apa saya semangatin gitu ya. Ya karena saya tahu dia tidak melakukan hal yang anarkis gitu ya. Jadi saya bukan kok terus saya nggak boleh kamu demo gitu. Kan enggak, saya semangati gitu kan. Ya jaga kesehatan, ya jaga keselamatan gitu ya. Dan nanti ujungnya adalah Anda apa namanya? Ujungnya akan bertanggung jawab pada fasilitas umum gitu ya. Karena nanti kita akan pada ujungnya saling menghormati gitu. Kita juga akan saling menghormati satu sama lain. Karena kita tahu ini adalah
Karena kita adalah ini ya, apa namanya, makhluk sosial begitu ya. Walaupun kita di saintek, kita makhluk sosial gitu. Oke. Oke, nah gimana sih kita alurnya kita belajar logika matematika tadi punya gitu ya. Kelihatan ya di sini ya. Nah, saya coba full screen. Nah, di logika matematika sendiri, ini kita perlukan untuk Anda belajar di kalkulus. Kalkulus ya di sana. Kalkulus saya coba annotate. Perlu untuk belajar kalkulus dan belajar ilmu komputer gitu ya. Jadi kalau Anda logika, kebutuhan logika itu nanti akan penting banget di ilmu komputer gitu ya. Sebagai contoh, Anda ngeprompt di ChatGPT itu perlu logika nggak? Perlu. Perlu kan? Nggak cuma Perlu, asal Pak. buatkan ini, buatkan itu gitu kan. Anda harus menyusun kalimat yang bagus, kasih syarat-syarat yang bagus, kasih constraint-constraint yang lengkap agar bisa menghasilkan solusi yang paling tidak itu maksimal gitu ya. Biasanya e-learning, Nah, learning. logika matematika dan himpunan sendiri, dia Jadi merupakan benar. prasyarat untuk mata kuliah aljabar, seperti kalau di semester 2 ada pengantar teori grup dan lain Apa dari sebagainya. situ? Di mana mata kuliah ini tuh saling membutuhkan semua. Jadi ketika Anda nanti logika matematika dan himpunannya nanti ketika di mata kuliah lain kok zong, zong ya, zong dalam artian Anda kurang maksimal, ya dipertanyakan adalah dulu LMH-nya bagaimana, gitu. Alur membuktikannya bagaimana, gitu. Pola berpikirnya bagaimana, gitu kan. Itu. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan teori, ya mungkin ini lebih ke teman-teman yang dari bahasa tadinya. Ya, logika itu berasal dari kata logos, yang artinya sendiri itu adalah kata, ucapan, dan alasan tertentu. Sehingga logika itu adalah suatu ilmu tentang asas-asas penalaran manusia. Gitu ya. Kenapa kita bicara ilmu? Karena itu adalah hal yang dipelajari. Kemudian kenapa kita bicara penalaran? Karena itu adalah kegiatan yang terjadi dalam pikiran manusia. Anda nalar nggak? Setiap hari Anda melakukan penalaran nggak? Kira Yang sederhana saja. biasanya saya tak Jika lapar makanlah, biasanya gitu kan? Itu datanya paling terus sederhana. Iya, Pak. lalu saya komentar di kelas. Ya, jika lapar makanlah, gitu Begitu. kan. Iya, Dan hal ini begitu. kita ungkapkan dengan Tadi, kalimat atau pernyataan. Akan tetapi di sini logika itu Ikut tidak sama dengan komentarnya belum bahasa, aktif gitu. karena bahasa lebih pada aspek struktur atau tata bahasa dan sastra. Benar ya tadi yang dari bahasa ya? Siapa tadi dari bahasa? Ya, benar ya. Bahasa itu bicara mengenai tata bahasa dan sastra. Siapa tadi? Bahasa tadi. Halo. Saya Pak, saya. Siapa halo? Mas siapa tadi? Mas Irfan. Ya, Iya Pak. benar ya. Kita kalau kita di bahasa itu bicaranya tentang tata bahasa ya, Mas ya. Iya Pak, gramatika Tata, bahasa. ya, gramatikal dan lain sebagainya seperti entah bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Sedangkan Iya di Pak. logika ini kita tidak ada aturan tata bahasa dan sastra. Ya, jadi logika matematika adalah logika yang menggunakan bahasa matematika dan suatu ilmu yang mempelajari asas-asas penalaran yang banyak digunakan dalam matematika. Nah, kita lanjut ke yang namanya kalimat. Menurut teman-teman tadi, selain Mas Irwan siapa tadi yang dari bahasa tadi ya? Kayaknya nggak cuma Mas Irfan ya. Nah, kalimat itu sendiri apa sih kalimat? Kalimat itu apa? Ada yang bisa menjawab kalimat itu apa? Susunan kata Pak. Susunan kata. Oke, susunan kata. Nah, kalau di logika matematika sendiri, kita kalimat itu kita bagi menjadi tiga. Gimana yang pertama, ada kalimat terbuka, kalimat deklaratif, dan kalimat non-deklaratif. Nah, kalimat terbuka itu memuat variabel,
Kalimat deklaratif itu adalah satu pernyataan, non-deklaratif itu bukan pernyataan. Bedanya apa? Kalau kalimat deklaratif itu mempunyai nilai benar atau salah. Kalau kalimat non-deklaratif tidak punya nilai benar atau salah. Kalau kalimat terbuka, jika variabel diganti dengan suatu konstan, maka dia jadi kalimat tertutup alias deklaratif gitu ya. Sebagai contoh, gitu ya. Kita mau bicara variabel dan konstanta dulu. Kalau Anda bicara variabel itu kan satu pengubah ya, yang bisa kita ganti dengan sesuatu yang lain. Contoh di sini, guru mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Nah, guru di sini merupakan variabel. Kenapa? Kan guru itu banyak. Bisa Pak A, Pak B, atau Ibu C, atau Ibu D, begitu kan. Nah, dalam hal ini kita ganti guru itu dengan Bapak Arif. Bapak Arif mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan. Jadi Pak Arif ini merupakan konstan. Gitu ya. Sampai di sini dulu. Ya, paham ya? Ini saya tak ke ini dulu. Nah, nih, sebelum kita masuk ke contoh yang pakai angka atau pakai matematika, kita pahami dulu kalimat deklaratif. Tadi kita tahu bahwa kalimat deklaratif adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah. Kalau masih mungkin benar atau mungkin salah, nah itu bukan deklaratif. Yang pertama, Indonesia merdeka tahun 1945. Benar atau salah? Benar. Benar, berarti dia kalimat deklaratif. Benar. 5 adalah bilangan prima. Benar. Benar atau salah? Benar, Benar. Benar. Berarti dia apa tadi? Kalimat deklaratif. Deklaratif. Nah, padahal dari segi tata bahasa ini nggak masuk ya Mas Irfan ya. Ini kalimat apa sih gitu kan? Kalimat apa sih gitu? Nggak strukturnya tata bahasanya kok subjek predikat objeknya mana gitu kan? Terus yang ketiga, 12 habis dibagi 5, benar atau salah? Salah. 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 Nah, Salah. karena salah, apakah dia kalimat deklaratif? Bukan. Iya. Bukan. Iya. 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 Iya, Ya, itu dengan iya kan? Deklaratif. Deklaratif Soalnya kan? salah. Oh, Deklaratif kan benar saja atau salah aja. atau salah. Itu. Nah, sedangkan untuk kalimat yang bukan kalimat deklaratif, contohnya adalah apakah kamu sakit? Kan dia tanya, ya, tanya. Terus tutup pintunya. Kalimat perintah ini bukan. Terus mudah-mudahan kamu sehat selalu. Ini harapan dan tidak jelas kebenarannya dan ini bukan kalimat deklaratif gitu ya. Ciri khasnya kalimat deklaratif itu adalah faktual gitu ya. Misalkan di sini Yono sakit keras atau Budi tertabrak mobil gitu ya. Tapi semoga tidak usah. Ini kok contohnya menakutkan sekali gitu ya. Nah, ini nanti ada latihan. Kita lanjut ke PPT yang tadi itu. Oke, ya. Selanjutnya kita diminta untuk mengidentifikasi dia variabel atau konstanta. Oke, yang pertama dulu nih. Yuk, mahasiswa harus bertanggung jawab terhadap entry KRS pada setiap semesternya. Variabel. Variabel atau apa? Variabel. 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 Yes, karena mahasiswa itu udah banyak ya. Variabel. Ada siapa? Ada Zahra, ada dia, ada Dian, ada Farhan, ada dan lain sebagainya. Ini saya bacanya berdasarkan yang tampil di Zoom. Oke, ini juga masih variabel. Nah, terus yang ketiga, kita masuk ke yang ketiga nih. Yang ketiga, diberikan himpunan A itu adalah A, B, C, dan B 1, 2. Maka berapa banyak yang fungsi yang dapat dibuat? Nah, pertanyaan saya A, B, C itu
adalah apa? Variabel atau konstanta? Variabel. Variabel, Pak. Variabel. Ya, Konstanta. Variabel, Pak. ya masih bisa kita ganti ya. Oke. Saya kira yang lain masih dalam koridor variabel. Nah, tugasnya nanti. Nanti silakan tugasnya kita submit via daring sambil Anda coba fitur daring kita gitu ya. Karena saya yakin mungkin baru ini kuliah perdana ya. Jadi nanti kita coba untuk submit via daring. Nah, nih ada beberapa cara teman-teman untuk bisa membuat kalimat terbuka itu menjadi pernyataan gitu ya. Yang pertama ada dua cara substitusi. Oke, saya punya ini nih satu pernyataan ya, atau pernyataan. Atau kalau ini bisa jadi satu kasus ya. X minus 1 lebih dari 0. Bener nggak? Kalau saya bicara X minus X dikurang 1 lebih dari 0. Bener nggak? Salah, Bapak. Salah, Pak. Ini dulu. X minus 1 lebih dari 0. Itu aja dulu. Nggak usah baca yang lain. Jangan baca yang lain. Belum tahu. Belum tahu. Oke. Bagus jawabannya. Belum tentu, Pak. Ya, karena kan kita nggak tahu X-nya berapa gitu kan. Nah, Iya, Nah, betul, Pak. agar kita tahu itu benar atau salah, cobalah kita kasih ganti. Kalau X-nya berapa? 5. 5 dikurang 1 lebih dari 0. Betul nggak? Benar, Pak. Betul. Betul, Pak. Betul. Betul. Nah, terus Pak. kemudian Betul. dengan Betul. cara substitusi yang lain, kita ganti X-nya misalkan dengan pi. Pi. Pi dikurang Betul. 1 Betul juga, Pak. Iya, lebih Pak. dari Betul 0. juga. Betul ya? Betul. Oke. Betul. Betul. Nah, Pak. cara berikutnya adalah cara kuantifikasi yang nanti akan Anda pelajari di pertemuan ketiga. Ya, insya Allah di pertemuan ketiga nanti Anda belajar namanya kuantifikasi. Kuantifikasi itu ada dua kata saja, cukup. Setiap dan terdapat. Oke, kita cek sejauh mana pengembangan Anda. Kalimat terakhir, setiap X minus 1 lebih dari 0. Ini bernilai salah. Benar atau tidak? Bisa tidak, bisa tidak, bisa Belum tahu. benar. Belum Tahu, tentu. Bapak. Tahu, Pak. Bisanya bisa enggak. X-nya apa belum? Siapa yang jawab belum tahu? Ya, Pak. Saya. Ya, Saya, Pak. siapa Pak. yang jawab benar? Bisa benar, bisa tidak. Siapa yang menjawab salah? Salah itu bukan nilai pernyataannya loh ya, tapi adalah semua ini salah loh, ini nggak berlaku gitu. Ayo, X. X minus 1. setiap Setiap X min 1 lebih dari 0. Dan itu salah. Belum nyampe ya. Nah, misalkan gini Mas Mbak semuanya. X ini kita ambil, Anda tahu bilangan asli? Tahu. Tahu, Tahu. Bapak. Ya. Oke. Kalau kita ambil semestanya itu adalah bilangan asli gitu ya. Kita cek. Kalau X-nya itu kita ganti dengan semua bilangan asli, apakah pernyataan X min 1 itu akan lebih dari 0? Iya. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Iya. Bisa Iya, jadi. bisa jadi. Bilangan asli itu mulainya dari berapa tuh? Bilangan asli mulainya dari berapa? Saya tak ngetik bilangan asli. Bil asli. Mulainya dari berapa? Kosong, Pak. Dari minus. Yakin? Itu bulat, itu bulat ya. Dari Dari satu, Dari kosong, Pak. Pak. Dari 1, Pak. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. dari 1. 1, 2, 3, Oke. 4, 5. Ya. Yuk, 1 dikurang 1 lebih Nol. dari 0 apa? 0. 0. Lebih dari 0 nggak? Ya.
Tidak. Ya, Salah. sama. Ya, Pak. Tidak. Tadi katanya betul. Sama dengan. Berarti Bisa pernyataan jadi. ini bernilai salah, ini benar. Karena kalau setiap itu semuanya harus memenuhi. Iya Ya, kan? ya, ya, ya. Iya, Pak. Iya, Ya, paham. kalau setiap itu semuanya Paham, harus paham. memenuhi. Contoh, semua yang ada di ruang Zoom ini adalah, kecuali saya ya, mahasiswa matematika. Betul kan? Benar. Betul. Berarti kalau Betul. ada satu aja mahasiswa prodi, misalkan prodi biologi datang ke sini, nah berarti itu pernyataannya udah salah. Benar. Gitu ya. Nah, jadi Iya. kalau setiap itu harus semuanya. Oke. Setiap itu harus semuanya. Itu kalau setiap ya, kalau terdapat cukup ada satu aja, nah itu udah berlaku. Ini kalau diganti terdapat ini jadi nilainya benar. Nah, itu nanti akan kita ini ya, kita apa namanya? Kita bahas lebih lanjut di pertemuan ketiga nanti, insya Allah ya. Oke. Nah, biasanya nanti kita di logika matematika dan himpunan itu akan ada sedikit karena nanti Anda kan beda ya dengan SMA ya. Nanti Anda akan membuat tugas kelompok terlebih dahulu karena nanti jumlahnya ada 52. 52 nanti akan kita buat jadi satu kelompok itu 4 orang. Itu ya. Ada yang keluar nggak? Belum ada Ya, info. Alhamdulillah belum, Pak. Oke, Belum ada, alhamdulillah Pak. belum ada. Ya, semoga bertahan. Semoga bertahan. Tapi kalau mau pengen nyoba ya silakan. Saya tidak melarang. Hak asasi manusia, gitu ya. Nah, tapi di sini nanti kita akan bicara tugas kelompok. Tugas kelompoknya adalah membuat tulisan dan presentasi. Nah, temanya apa? Nanti temanya bisa mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah sejarah perkembangan logika matematika. Yang kedua, kalimat majemuk dan negasinya. Ketiga, kuantifikasi dan negasinya. Keempat, pembuktian langsung dan seterusnya ini ya. Ada nanti tentang himpunan juga sampai terakhir jenis-jenis fungsi dan sifatnya. Pas ya 13 ya nanti ya. Nah, nanti bisa Anda ini apa namanya buat mulai dari kelompok satu nanti silakan untuk presentasi di pekan depan gitu. Nah, masalahnya pembagian kelompoknya gimana nih? Mau diacak yang nunjuk saya atau diacakin PJ kelas gimana? Diajak Bapak aja, Pak. Bebas saja, Kak. Ditunjuk aja, Pak. Sendiri, Pak. Bantuin Bapak. Intan. Itu Saya aja ditunjukin ya Bapak berarti aja. ya. Ya. Dari Iya, Bapak dari aja. Bapak Bapak aja. aja. Ya kalau saya nanti akan saya update di daring. Ya, semoga nanti hari ini bisa saya update gitu ya. Ya, Iya, Pak. Oke, Oke, Pak. gitu. Untuk materinya nanti kan kita share insya Allah nanti. Nah, sebelum saya akhiri, adakah pertanyaan? Nanti teman-teman juga ada tugas mandiri juga. Tugas mandirinya enggak usah yang ini, nanti tugas mandirinya yang tadi aja. Ini ya. Nah, ini. Nah, mungkin satu lagi teman-teman, yaitu adalah semesta pembicaraan. Nah, semesta pembicaraan itu adalah satu unsur penting. Nah, apa sih semesta pembicaraan itu? Adalah ruang lingkup pembicaraan. Jadi ketika tadi kita bicara X tadi, kenapa kok saya terus mempersempit menjadi bilangan asli? Coba bayangkan kalau bilangan real. Apakah kita bisa menulis semua contohnya satu per satu? Ya, bilangan real. Tahu ya bilangan real ya? Tahu, Pak. Tahu ya bilangan real ya? Nah, kalau misal kita punya interval bilangan real itu adalah misalkan 1, X, 2. Nah, bisa nggak Anda menyebutkan bilangan yang berada di interval 1 sampai 2 dalam koridor bilangan real? Ada nggak? Bisa nggak? Pecahan ya, Pak. Pecahan.
Bisa nggak di ini Desimal. desimal? Banyak Nggak, banget, Pak. sebutkan angkanya. Bisa nggak kira-kira? 3/2. Terus sebutkan semuanya. Bisa nggak? Kalau Anda sebutkan semuanya, bisa nggak? Tidak Bisa. bisa, Pak. Nah, tidak bisa karena Oh, iya. Anda tetapkan batas berapapun, misalkan di sini, Pak, di tengahnya itu ada 1,5 Pak, alias 3/2, 3/2 dan 2. Saya tanya kembali, di antara 1 dan 3/2 ini akan ada lagi loh, ya toh? Ya, Pak. Ya, Nah, terus Ya, saya tanya lagi, betul. di antaranya nanti akan ada ketemu lagi gitu kan. Nanti akan ketemu lagi, banyak sekali itu. Makanya pentingnya Ya, semesta Pak. pembicaraan di situ gitu. Nah, itulah semesta pembicaraan. Tapi sekilas saja, sekilas. Saya yakin kalau dengan sekilas teman-teman bisa tahu, gitu ya. Ya. Nah, contoh ya, teman-teman semuanya pernah tahu persamaan ini ya. Ya, X kuadrat min 2 X min 3 ini sudah sangat apa namanya? Familiar Pasaran. gitu ya, familiar, ya sudah sangat familiar. familiar. Nah, kalau kita bicara dia di bilangan bulat tadi seperti yang dikatakan Mbak siapa tadi itu yang mulai dari minus, asalkan nggak ada koma, nah itu bilangan bulat. Dia mempunyai dua penyelesaian jika dia semestanya adalah bilangan bulat, yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan -1. Terus hanya mempunyai satu penyelesaian, yaitu X sama dengan 3 jika semestanya adalah bilangan asli. Ya, ingat ya, bilangan asli kan tadi yang 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Atau punya satu penyelesaian lagi, yaitu jika X-nya -1. Itu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, semesta apakah yang harus dipilih supaya persamaan tersebut tidak punya penyelesaian? Apa kira-kira? Yo, pagi-pagi udah langsung berpikir nih. Ya. Semesta apa yang harus dipilih supaya persamaan tersebut tidak mempunyai penyelesaian? Kita tentukan semestanya, alias himpunannya. Kalau di sini tadi ada himpunan bilangan bulat gitu ya. Bilangan genap, Pak. Bilangan genap betul sekali ya. Semestanya adalah semesta bilangan genap betul. Nah, udah clear ya semesta pembicaraan. Jadi nanti latihannya adalah latihan 1A dan latihan 1B gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Sebelum mungkin saya buka presensinya di daring. Saya akan buka presensinya di daring terlebih dahulu. Jadi nanti Anda bisa ini presensi. Ada pertanyaan? Nanti sambil saya jawab. Mohon maaf Pak, izin bertanya terkait mekanisme presensi. Itu Ya, tadi kan jenengan menjelaskan kalau presensinya di screenshot dalam bentuk open open cam ya Kak? Ya ya, Pak. betul. Nah, saya tidak bisa open kamera karena sinyal juga terkendala sinyal di daerah saya. Selain itu di websitenya juga Pak, ini dosennya yang mengajar bukan jenengan Pak foto profilnya, tapi Masa? Pak Arif. Iya, Pak. Logika matematika dan himpunan loh. Pak Arif Munandar. Coba Pak Arif Pak. ada yang bisa share screen mungkin? Oh ya Pak. Ya, Saya silakan. tidak bisa. Coba yang teman-teman lain minta tolong. Ya, biasa hari pertama kuliah ya. Ya, silakan mungkin ada yang bisa bantu untuk share screen sambil saya bikin. Nah, itu kan ada ini, ada pilihannya kan mata kuliahnya. Nah, itu dipindah dulu. Dipindah dulu. Kalau Defaultnya nggak biasanya dipindah paling tetap atas. Arif nanti. Gimana ini? Oh, baik-baik Pak. Ya, Sudah ya, paham-paham. clear Jadi ya. dipilih bagian logika matematika, saya itu klik itunya ya Pak, komentarnya itu. Mm-mm. Nanti kita coba.
Untuk waktu presensi, ini saya buka dari sekarang sampai sebentar. Sampai jam 10 ya. Nanti jam 10 saya buka sampai jam 10. Nggak kuat nanti orang meledak. Ayo Pak, Pak itu harus di screenshotnya tidak on cam bisa ya Pak? Mohon izin. Boleh, atau mungkin kalau memang bisa biar lebih membuktikan bisa ya swafoto sambil ngezoom gitu ya. Itu juga bisa. Oh iya Pak. Baik, terima Ya, kasih Bapak. ya nanti Pak itu di komentarnya itu ditaruh nama sama NIM atau cuman langsung fotonya saja karena di situ Anda sudah ada identitasnya. Ini saya lihatkan. Nah, ini kan nanti Anda akan komentar di sini. Selama sesinya itu masih kuning itu masih aktif. Jadi nanti Anda komentar di sini, langsung tambah gambar aja. Nanti Anda langsung bisa bisa ada identitas Anda gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Oke, ini untuk presensi, terus nanti tugas satu. Nah, ini tugas biasanya akan kita buka dalam ini apa namanya 1 pekan gitu ya, 1 pekan, 1 pekan, 1 pekan juga. Ini barunya lebih awal ya. Tugas satu. Nanti untuk filenya nanti akan saya susulkan gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Sebelum mungkin kita cukupkan. Untuk daftar itu gimana Pak? Gimana? Absennya tadi di Heeh. komentar ya. Ya, di kolom komentar. Tapi kolom komentar nggak bisa dipincit nih Pak. Ya, dipencet coba. Coba. Bisa nih. Yang mata kuliah saya loh ya, yang logika matematika dan Ya, himpunan loh ya. yang warna kuning Pak kan. Iya, itu ada kata komentar, itu diklik. Ya, mestinya bisa itu ya. Mohon maaf, Bapak izin bertanya. Mhm. Itu kita tidak bisa menampilkan gambar doang, ya, Pak. Terus gimana? Tidak Harus bisa. menyertakan teks soalnya. Oh ya udah berarti dikasih teks gitu, hadir atau bagaimana itu silakan. Atau mungkin tambahkan nama gitu boleh. Oh iya, baik, Pak. Ya. Cintanya Pak, untuk Iya. pengumpulan tugas nanti dalam bentuk apa tugasnya? Misal foto di kertas atau file di Microsoft Word atau gimana? Foto di kertas di PDF kan gitu juga bisa. Baik Pak. Ya, karena nanti kalau di tugas itu Anda wajib dalam bentuk file ngumpulinnya, wajib dalam bentuk file gitu ya. Oke, Pak, mungkin untuk ada gambarnya nggak bisa ditambahkan Pak. masa biasanya Iya. bisa. Nanti coba cek sinyalnya ya. Atau silakan ada yang mencoba dulu. Nanti eh, sambil saya cek di sini keluar enggak gitu, Pak. Pak, mohon maaf izin bertanya. Mhm. Ini kalau seperti ini udah belum ya? Saya sudah Pak, coba dicek dulu Pak barangkali. Oke, kita kita lihat ya. Siapa tahu Anda keliru, keliru dalam artian Anda malah bikin, lah ini Mas Farhan malah bikin forum sendiri, jangan ya. Ya sorry Pak, nggak tahu Pak. Oh ya, ini saya delete Ya ya. oke Pak, sorry. Ya. Nah, ini bikinnya di sini Mas. Di kuliah diskusi ke 1, silakan klik komentar. Nah, baru loading kan, dan nanti Anda, lah ini bisa nih. Rizky Hernanda, Fatih An-Najah, ini bisa. Cuma ini kayaknya masih loading. Gambarnya biasanya agak loading gitu ya. Nah, ini masih, nah ini udah keluar ini Hariawan Aprilianto gitu ya. Jadi begitu kurang lebih. Oke.
Gitu ya. Ya, saya kira udah banyak yang bisa. Eh, saya kira tinggal ini aja, nunggu aja. Saya buka cuma sampai jam 10.30. Jadi nanti setelah itu nanti bisa jadi tersinyalir tidak hadir gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Tugas sudah saya upload gitu ya. Yang hadir di sini 50, berarti ada tiga yang nggak hadir. Siapa nih temennya? Saya double Bapak sama teman. Udah, Oh, udah. ini double. Ya, Double. Di itu kampus udah. ya, gitu ya. Iya ya Pak. Oh ya, biar dapat sinyal ya. Nah, ya mungkin kalau kita ke kampus tipis-tipis gitu ya nggak apa-apa. Ada lagi yang double? Satu double, berarti kan masih dua lagi. Siapa lagi double? Siapa lagi double? Ya, nanti kalau ada absennya kok lengkap 52, nanti saya telusuri ya. Oke. Oke. Saya telusuri. Oke, Saya double Pak. mana? Fatih aja. Siapa? Halo, Fatih. Fatih. Double kemana? Double sama siapa? Oh enggak. Kira Oh, di komentarnya double maksudnya. oh bukan. Double satu Oh, Zoom berdua maksudnya ya. kira ini. Ada lagi. Ini pengguna Zoom itu apa ini? Ayo namanya ya, namanya namanya nama real ya, nama asli ya. Jadi eh, orang tua Anda itu memberikan nama itu pasti dengan penuh pengharapan. Jadi jangan malu dengan nama Anda. Ini namanya bagus-bagus ini. Nah, apalagi banyak nama yang sungguh-sungguh sangat mencerminkan anak-anak Win gitu ya. Nah, kalau nama saya kan kayak nggak Win banget gitu ya. Oke, ada lagi yang mau di. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Nanti silakan Anda mengerjakan apa yang harus Anda kerjakan. Untuk update kelompok, nanti silakan untuk selalu memantau daring ya. Jadi nanti saya akan terfokus di daring. Jadi tidak akan sebisa mungkin saya tidak akan menggunakan WA karena WA-nya sudah sangat crowded. Saya yakin WA itu apa-apa jadi satu ya, kerjaan jadi satu, hiburan jadi satu ya, semua jadi satu gitu ya. Saya tidak ingin menambah-nambah apa yang ada di WA gitu ya. Jadi saya hanya ingin menghapuskan stigma bahwa semua bisa dilakukan via WA gitu ya. Jadi kita manfaatkan fitur-fitur yang ada, fitur-fitur daring, fitur-fitur siang gitu ya, untuk menunjang pembelajaran kita dan menunjang komunikasi. Insya Allah bisa lewat situ saja. Begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin untuk mengakhiri kelas hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu. Mohon untuk jaga kondisi. Kita akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak. wabarakatuh.